Oke guys, selamat datang lagi channel YouTube aku ya. Ya, capek sekali. Akhirnya aku dapat 2 tambahan. Hanya dapat 2 kali pusingan. Ini kita matahari sudah keluar. Lihat sudah terang kan. Ini kita berteduh di depan kedai yang belum buka. Dan aku nggak bisa langsung duduk, takut nanti paresis ya, keluar urat-urat besar. Nanti kita akan buat juga habis jogging, kita buat apa lagi, kita akan buat exercise ringan untuk melenturkan badan kita, buat squat gitu ya. 2 kali pusingan itu maknanya hari ini kita sudah mencapai 12 pusingan. Ya, happy lah. Semoga di next day kita bisa mencapai lebih dari itu. Lihat ya guys, lihat teman-teman ya, perutku udah mulai kecil sedikit. Udah mulai rata sedikit ya. Ada sedikit lagi di bagian bawah ini bagian sini ya, bagian bawah. Apa-apa, dengan konsisten melakukan jogging ya, kita akan mencapai body goals kita 40 kilo ya, 40 kilo. Aku target 40 kilo dengan tinggi aku yang hanya 146 ya. Teman-teman yang mempunyai berat badan berlebihan, yang pernah melakukan diet gitu ya, Indonesia bilang diet tapi selalu gagal dan nggak bisa konsisten, nggak kuat iman dengan kawan-kawan yang ngajak makan selalu, dan makanan free selalu datang, entah itu cake, entah itu McD, entah itu KFC dan sejenisnya itu ya. Dan boleh ikuti terus ya channel aku, semoga bermanfaat. Kita itu bisa juga tetap makan, tapi jangan berlebihan. Itunya kuncinya, jangan makan berlebihan. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kekenyangan. Itunya ya, supaya kita itu tidak mendapatkan kalori yang berlebihan. Kalau kita macam seperti kuat makan ayam gitu kan, ya udah kita makan ayam, dan kita boleh kurangkan di karbohidrat yang lain seperti nasi gitu kan. Di dalam ayam pun ada mengandung lemak, karbohidrat pun mungkin ada kok dia lemaknya ya, karbohidrat pun lemak juga gitu. Tapi ya teman-teman bisa buang kulit ayamnya itu, hanya makan bagian dada, mungkin jangan makan bagian lemak lah ya. Dan kurangkan minum manis. Tapi tidak semua orang juga melakukan diet dengan tidak memakan gula. Itu tergantung dengan prinsip dan antibodi seseorang, metabolisme setiap individu itu, setiap per orang ya, nggak sama ya. Ada yang mengatakan, wah aku diet harus minum teh manis gitu dan biar ada energi. Ya memang gula itu menambah energi sebab dia glukosa ya, dia mengandung gula. Boleh tapi sedikit. Tapi kalau kita yang betul-betul pengen menurunkan berat badan itu, sebaiknya itu dihindari ya. Lebih baik dihindari aja, dan kita ganti air minum itu dengan air putih biasa lah gitu. Kalau bisa air panas gitu, air suam ya, air hangat kuku gitu pun bagus juga, dan dia bisa membakar lemak kita juga. Kalau enggak ya udah air putih biasa aja, air putih biasa gitu, air masak gitu didinginkan pun bisa. Kalau teringin sekali minum es bisa, tapi jangan yang gula ya. Air dingin nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Hanya nggak boleh itu gula.
gula yang berlebihan. Gula yang berlebihan nggak boleh, karbohidrat berlebihan pun nggak boleh. Makanya kita itu dianjurkan makan itu berhenti sebelum kekenyangan. Terlalu kekenyangan jangan terlalu over lah. Gitulah ya. Ya teman-teman semua mesti udah paham dan tahu ya maksud dan tujuan aku menerangkan ini juga, karena teman-teman mesti sudah searching banyak di Google juga kan. Ya semua program diet itu sama aja sebenarnya, sama. Hanya kalau kita itu nggak mau berolahraga, ya udah kita mainnya di makanan aja gitu. Kita kontrol makan kita dan kita itu jadwal makan kita. Jangan makan ikut hati kita gitu. Maksudnya untuk sarapan pagi ya kadang sarapan, kadang enggak. Dan kadang-kadang pukul 7, kadang pukul 8, kadang pukul 9, kadang pukul 10. Ini yang membuat macam tubuh kita itu enggak sehat gitu. Ya kalau kita betul-betul mau diet itu kan mengatur pola makan kita. Bisa kalau menggemukkan badan pun ya diet juga gitu kan. Jadi ya kita selagi kita melakukan program diet ya kita harus konsisten dan kita harus menjadwalkan jadwal makan kita itu dengan teratur gitu. Ya kalau pagi kita nggak sarapan gitu ya nggak apa-apa kita sarapan. Kalau umpama kita minum Nestum gitu atau oat di pagi hari, mungkin yang pukul 6 atau pukul 7 ya udah itu untuk mengganjal perut kita kan, biar nggak kena mah juga kan. Jangan nanti mau kurus penyakit baru pula yang datang kan, jadi masalah lah. Bukannya sehat, bukan tubuh yang sehat, tapi justru sakit gitu. Ya udah setiap pukul 7 kita minum Nestum ataupun oat, atau kalau kita bisa makan makanan real food gitu. Real food itu maksudnya makanan yang langsung dimakannya, nggak perlu diolah gitu, nggak perlu dimasak seperti daun salad ataupun buah ya. Kata orang apel hijau aja yang bisa untuk diet, enggak juga sih sebenarnya. Apel merah juga bisa kalau kita kan untuk menahan lapar kita itu lebih lama, dan kita boleh sarapan dengan apel hijau 1 biji gitu. Ya udah untuk menunggu waktu kita sarapan di pukul 9 atau pukul 10 gitu kita mau sarapan ya, nggak apa-apa kita makan 1 biji apel merah ya, dan minum, udah langsung kita sarapan. Dan sarapannya pun ya hindari makanan yang karbohidratnya terlalu tinggi lah. Kalau bisa real food atau buah lagi ya udah kita makan buah gitu ya, atau ubi-ubian atau ya ubi rebus ya. Dan tengah hari juga mungkin di sore hari kita pukul 2:30 atau pukul 3 kita makan, ya udah kita pun makan itu. Kita bisa makan nasi tapi nasinya itu dikurangkan, dan kita juga bisa makan ayam dengan sup kosong gitu ya, bisa, ataupun dengan telur, itu semuanya bisa sih, bisa aja tergantung kita. Tapi pastikan jadwal makannya itu jangan berantakan gitu, harus teratur ya. Kalau pukul 1 atau ya kita targetkan aja ya. Kadang-kadang kan kita sibuk atau apa gitu, ya udah jadwal makan pagi gitu ya dari pukul 8 sampai 9 ya. Di antara itu ya terserah mau pukul 8 lewat 5 menit, pukul 8:15 menit gitu, pukul 8:30 pun nggak apa-apa. Jadi ya udah kita bikin jadwalnya makan sarapan itu ya udah untuk sarapannya dari pukul 8 sampai 9 gitu kan. Jadi kita sempatkan lah, sesibuk apapun kita harus sempatkan untuk sarapan di jam segitu. Dan untuk makan sore juga, makan siang juga dengan hari gitu ya kan, dari pukul 1 sampai pukul 3 gitu. Ya udah di antara itu jam itu. Kalau bisa tepat waktu itu ya lagi bagus ya. Kalau seperti kita kerja di pabrik gitu atau di kilang yang memang jadwal istirahatnya itu udah fix ya, udah tepat gitu, ya udah kita makan di waktu itu. Terus untuk sore juga ya kalau bisa itu makannya itu di bawah pukul 7 ya. Maksudnya ya pukul 7 ke bawah lah. Selepas pukul 8 itu ya memang kita itu sebaiknya berpuasa. Maksudnya puasa itu ya jangan makan apa-apa lagi. Kalau
umpama lapar ya udah minum aja gitu, minum air putih ya, jangan minum air kaleng atau air kotak gitu ya, sama doang ya kan, ya dietnya justru gagal lagi gitu. Ini sih pengalaman aku ya untuk melakukan diet. Ya banyak orang yang berkomentar gitu, oh itu masa gadis, sama kita yang udah berkeluarga atau kita udah tua, umur muda dengan umur tua itu orang tua-tua aja sih, ngapain mau diet gitu kan. Sebenarnya ya kita kalau kurus itu kan untuk kesehatan sebenarnya sih, untuk kurus itu untuk sehat. Jadi kita itu senang mau bergerak itu enak gitu ya, nggak malas bawaannya, itu nggak ngantuk-ngantuk aja, badan itu nggak berat, mau ngerjain apa-apa pun nggak malas lah, intinya itu nggak malas. Kalau kita udah mempunyai berat badan yang berlebihan, otomatis kita itu jadi malas, iya bawaannya jadi malas gitu, karena berat, udahlah capek, gini nah gitu. Ini untuk pengalaman aku sih ya, teman-teman juga bisa share juga pengalaman masing-masingnya ya. Itu aja dulu ya, kita akan sambung dengan exercise ringannya. Seperti apa exercise yang aku lakukan selepas jogging, ya ikuti terus channel YouTube aku ya, Susanti Erna. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Oke, thank you for watching. Jumpa di next video.